Nggak bosan-bosan nih, kami mereview gadget-gadget kece untuk kalian. Kali ini kami akan mereview salah satu gear yang cocok untuk para kaum produktivitas nih. Dan kebetulan studio kami sekarang kedatangan laptop gaming dari Asus, yaitu Asus TUF F15. Kami juga akan menjelaskan kenapa kami memilih laptop ini sebagai mesin editing utama kami. Dengan saya Vivi, ini dia reviewnya. Buat kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan welcome ya. Di sini kami membahas apapun yang kami suka, mulai dari gadget, teknologi, dan juga travel vlog. Buat kalian yang suka konten seperti itu, bisa diklik tombol subscribe-nya. And enjoy this video! Sebenarnya, proses untuk memilih laptop itu nggak mudah ya, karena harganya itu juga nggak murah. Dan kami hanya punya budget sebanyak 14 juta, dan kami juga harus memilih laptop mana yang cocok untuk digunakan bersama nih. Perlu sobat gadget ketahui, Asus seri TUF merupakan lini laptop dari Asus yang menawarkan performa dengan harga yang sedikit lebih terjangkau daripada seri ROG mereka. So pastinya kami nggak terlalu berekspektasi tinggi soal desain dan build quality ala laptop ROG series. Yang kami butuhkan hanya performanya yang cukup mumpuni untuk diajak editing video ataupun desain grafis. Walaupun dengan tampilan yang sederhana, laptop ini masih terlihat cukup elegan. Untuk laptop yang kami punya saat ini, memiliki tampilan warna grey dengan aksen baut di pojokan kanan kirinya, yang memberikan kesan tangguh pada laptop ini, serta logo TUF diletakkan pada bagian tengah. Dan yang kami suka pada bagian ini tuh bahannya nggak mudah menempel bekas sidik jari. Secara nggak langsung, Asus seperti ngasih kode ke kita gitu, kalau laptop ini punya ketahanan yang bagus loh. Ya emang bener sih, karena laptop ini memiliki sertifikasi MIL STD810H. Untuk ngedapetin sertifikasi tersebut itu nggak mudah guys, karena laptop tersebut harus lulus uji paparan tetesan, getaran, kelembapan, dan suhu ekstrim. Dan itu artinya, laptop ini juga cukup pas banget buat sobat gadget yang suka traveling membawa laptop. Oh ya guys, di setiap pembelian laptop ini, nanti kalian bakal dapat gratisan tas punggung kayak gini nih. Terus, ada stiker yang gambarnya macam-macam nih, nggak monoton kayak stiker merek buah itu. Sama konektor harddisk atau SSD SATA 2,5 inch, serta charger bawaan 150 watt. Lumayan gede juga ya chargernya. Bahan bodi yang dipakai di laptop ini kebanyakan terbuat dari plastik polikarbonat. Tapi jangan berpikir kalau laptop ini ringkih ya guys. Laptop ini terasa solid loh. Finishingnya termasuk bagus. Bahan plastik yang digunakan bisa ngasih nilai lebih di bagian bobotnya. Karena laptopnya termasuk ringan, cuman 2,3 kg doang nih. Dimensi bodinya juga termasuk cukup tipis, dengan ketebalan hanya 2,5 cm aja. Untuk bagian dalam, bezel layar pada Asus TUF F15 ini terbilang cukup tipis pada sisi kanan, atas, dan kiri layar. Namun untuk bagian bawahnya sih masih terlihat cukup tebal. Dengan logo Asus yang nangkring di tengah, serta logo 144 Hz yang ada di pojok kiri bawah. Walaupun bezel atasnya tipis, namun Asus masih bisa menyematkan webcam pada bagian atas layarnya nih, dengan desain reverse notch. Yang mana dengan desain ini dapat membantu kita untuk membuka layarnya saat dalam keadaan tertutup. Tapi jangan terlalu berharap juga nih kalau laptop ini bakal kalian bisa buka menggunakan satu tangan aja. Ini adalah contoh perekaman menggunakan webcam bawahnya nih. Jadi kalian bisa menilai sendiri gimana kualitas video dan suara yang dihasilkan. Dan ini kondisinya kami menggunakan lighting tambahan ya. Kalau misal kita nggak menggunakan lighting tambahan tuh jadinya kayak gini nih. Nah, kalian bisa menilai sendiri gimana. Dan kalau saran kami, mending kalian membeli webcam eksternal aja. Untuk keperluan kalian seperti Zoom meeting atau sejenisnya, nanti insya Allah hasilnya bakal lebih bagus. Buat kalian para gamers, kalian akan merasa termanjakan oleh layarnya ini, yang berukuran 15,6 inch Full HD, berpanel anti-glare IPS level,
serta maksimum brightness 250 nits, support Nvidia G-Sync, dan pastinya refresh rate-nya udah 144 Hz dong. Namun, buat kalian yang berkecimpung di dunia editing, baik itu foto, video, ataupun desain grafis, layar laptop ini seperti kurang mumpuni, karena color gamut-nya hanya 45% NTSC. Jadi kalian perlu menambahkan external monitor kalau menginginkan tingkat akurasi warna yang tinggi. Beralih ke bagian bawah, layout keyboardnya full size, jarak antara key-nya pas, feedback saat mengetik juga enak, serta tombol power yang terpisah dengan keyboard. Namun kami tidak terlalu suka dengan desain arrow key-nya nih yang cukup kecil. Di keyboard ini juga terdapat lampu LED single zone loh, yang warnanya bisa kalian atur di aplikasi Armoury Crate. Dan efek nyala lampunya ada banyak, seperti static, breathing, strobing, ataupun color cycle. Performa laptop ini pun juga bisa kalian atur di sini. Ada mode silent, performance, dan turbo yang hanya aktif pada saat laptop ini dicolokin ke charger. Untuk trackpadnya sih termasuk cukup standar ya guys. Nggak terlalu besar namun nggak terlalu kecil juga. Pas lah menurut kami. Dan yang paling penting, trackpadnya ini mendukung Windows Precision Driver. Sekarang mari kita bahas tentang performanya. Prosesor yang digunakan oleh laptop ini tuh Intel Core i5 generasi ke-10. GPU Nvidia GeForce GTX 1650, serta RAM 8GB DDR4 single channel yang bisa kalian upgrade menjadi dual channel. Untuk SSD-nya menggunakan 512GB SSD NVMe PCIe yang kecepatan baca tulisnya sih segini. Ini mah udah termasuk cukup kenceng guys. Dan gregetnya lagi, penyimpanan pada laptop ini masih bisa kalian tambahin satu slot M.2 NVMe PCIe dan satu slot SATA. Buat konektivitasnya sendiri, Asus TUF F15 ini udah mendukung jaringan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Dengan harga 13 jutaan, dapat spek kayak gini mah udah wow banget. Cooling sistemnya sendiri udah termasuk proper guys. Terdapat 2 buah fan, 2 buah heat pipe, serta 2 buah exhaust. Pada laptop ini pun terdapat fitur self-cleaning cooling, yaitu teknologi yang memungkinkan debu masuk ke dalam laptop tidak menumpuk. Karena terdapat 2 terowongan anti debu yang terletak di tepi kipas. Jadi debu yang masuk itu dapat keluar secara otomatis. Ada beberapa tes yang kami lakukan pada laptop ini, mulai dari benchmark, rendering, hingga gaming. Di aplikasi 3D Mark, kami melakukan tes dengan 2 mode, yaitu mode silent dan mode turbo. Hasilnya sih segini guys. Bisa kalian pause videonya agar kalian bisa lihat dan bandingkan sendiri gimana perbedaannya. Untuk Cinebench R15 mendapatkan skor yang cukup stabil, baik itu di mode silent ataupun mode turbo. Pada Cinebench R20 pun juga sama stabilnya. Skor yang didapetin itu segini guys. Saat kami tes rendering BMW 27 di aplikasi Blender, rendering CPU-nya membutuhkan waktu 7 menit 41 detik. Dan saat kita render menggunakan GPU-nya, baru nih keistimewaan laptop ini muncul. Cuman butuh 2 menit 22 detik buat ngerender gambar tersebut. Manji banget kan? Rendering video di Premiere Pro yang videonya merupakan video kami sebelumnya, laptop ini membutuhkan waktu sekitar 9 menitan. Untuk kebutuhan gaming, laptop ini cukup mumpuni loh guys. Kami buat main Assassin's Creed Odyssey cukup lancar ya, dengan settingan medium. Dan beberapa game lainnya sih juga dengan settingan Full HD. Saat ngegame, suhu yang dikeluarkan tuh nggak terlalu panas guys. Di sekitar tombol WASD mah hangat-hangat biasa aja, yang nggak begitu mengganggu. Namun pada bagian exhaust-nya tuh sedikit panas, ya wajar lah. Bicara soal gaming, rasanya kurang pas gitu kalau tidak didukung oleh kualitas audio yang kece. Oleh karena itu, Asus ngasih 2 buah speaker yang terletak pada samping depan laptop ini. Dan speaker ini telah didukung oleh DTS X Ultra. Alhasil, sobat gadget akan dapat menikmati gaming ataupun multimedia dengan nyaman pada laptop ini.
Dalam segi daya, laptop ini memiliki baterai berkapasitas 48 Wh, yang mana untuk kebutuhan gaming ini tuh termasuk kurang guys. Asus mengklaim bahwa laptop ini mampu memutar video playback hingga 12,5 jam. Dan saat kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti bikin skrip, rendering video, dan nonton film, laptop ini hanya bertahan sekitar 2-3 jam aja guys. Ya untungnya charging yang dikasih oleh Asus itu cukup besar, yaitu 150 watt, yang mana membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencharge laptop ini dari keadaan 20% ke 100%. Jika kalian ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhan gaming, alangkah baiknya tetap colokin laptop ini ke chargernya. Sempat ada teman kami yang bertanya nih, apakah nggak apa-apa nih kalau laptop ini selalu dicolokin ke charger saat pemakaian? Sebenarnya kami nggak begitu paham juga ya, cuman secara default, pada Asus TUF F15 ini telah terinstall aplikasi My Asus, yang mana pada aplikasi tersebut terdapat fitur agar laptop ini memiliki umur baterai yang lebih panjang. Di sini kita bisa mengatur maksimal kapasitas baterai saat kalian mencharge laptop ini. Kami biasanya memilih opsi mentok di 60%, toh kami juga jarang membawa laptop ini kemana-mana. Untuk port input output-nya sendiri, pada bagian kanan terdapat Kensington Lock dan USB-A 2.0 yang dikhususkan untuk peripheral. Pada bagian kiri terdapat port DC-in, RJ45, HDMI 2.0B, 2 kali port USB-A 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, serta port combo audio jack. Sangat disayangkan kalau Asus tidak memberikan slot SD card reader pada laptop ini. Menurut kami, Asus TUF F15 ini termasuk cukup value deal di keras harganya guys. Mungkin kekurangan dari laptop ini itu nggak ada slot SD card reader, color game mode yang rendah, serta daya tahan baterai yang nggak begitu tahan lama. Namun dibalik kekurangannya tersebut, sobat gadget nggak perlu khawatir nih, karena kelebihannya juga banyak loh, seperti layar yang luas, support 144Hz, CPU dan GPU yang mumpuni, tersedia slot untuk upgrade SSD dan RAM, terdapat backlight keyboard, gratis Microsoft Office Home and Student 2019, serta yang paling penting nih, laptop ini udah bisa support Windows 11 loh. Oke guys, itu tadi review kami tentang laptop Asus TUF F15 FX506LH. Gimana nih menurut kalian? Mantap kan? Seperti biasa ya, untuk link pembeliannya kami cantumkan di link deskripsi di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye!